praktek menuju hidup bahagia. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, wahol atau uswalihin, kumpulannya itu adalah orang-orang soleh. Kita itu sering ngumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang mau mensolehkan diri. Maka kalau Bapak dan Ibu ada pengajian di kanan kirinya, di musola, di masjid, itu adalah perkumpulan yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kita bahagia. Maka hadirin, semampu kita hadirin. Entah itu majelis ilmu, majelis zikir, majelis pengajian. Makanya terkadang nih ibu-ibunya lebih giat. Bener nggak Pak? Bener nggak? Bener nggak ibu-ibu lebih giat pengajian atau bapak-bapaknya nih? Ibu-ibu. Bapaknya nyari duit. Ya kita doain pas pengajian, ya Allah semoga dimudahkan rezeki suamiku. Amin ya Bang. Amin. Gak apa-apa. Ibu-ibunya nyari ilmu. Nanti kebalik, ibu-ibunya yang ngajarin bapaknya. Gak apa-apa Pak ya. Jadi kita semakin usia menjelang sepuh, semakin usia sepeninggal kita yang akan segera kita tinggalkan ini harus mulai memperbaiki diri. Gitu. Kemudian wakil atau salihin. Kalau tidak ada kolator di lingkungan kita ini, nggak ada pengajian, nggak ada, paling tidak minimal suami istri itu menghidupkan pengajian di dalam keluarga itu. Nggak butuh yang muluk-muluk dulu. Nggak usah ngundang ustaz dulu, nggak undang kiai dulu, nggak undang ulama dulu. Berdua dulu. Paling tidak membaca Al-Quran berdua. Pernah dijalankan berdua di rumah kita masing-masing? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak Bu? Yang di pojokan sana nih? Pernah? Alhamdulillah. Jadi itulah. Jadi kalau ibu dan bapak ada di situ di rumahnya, insya Allah itu adalah tanda-tanda bahwa hidup Anda bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya bapak dan ibu yang saya muliakan adalah waqul atau salihin. Kemudian wa waladuhu abrar wa zawjatuhu salihah wa antakuna rizquhu bil badah. Rezekinya itu di sekeliling kita. Rezekinya mudah. Rezekinya ikhtiarnya mencari yang hal mudah. Gak perlu jauh-jauh. Bukan berarti mencari rezeki yang jauh gak boleh, bukan. Sebab kalau mencari rezeki yang jauh, mohon maaf, taruhlah kita sudah berkeluarga, kemudian di rezeki kita di seberang lautan sana. Yang kurang baik apa? Paling tidak implementasinya adalah komunikasi dengan keluarga itu jarang. Itu kan menjadi kurang baik. Jadi istri kurang bertemu. Kalau istri sama suami kurang bertemu, kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana? Istri sama suami kurang bertemu, sering bertemu. Kira-kira apa Pak? Kira-kira masalah nggak? Masalah nggak? Kata dia beku nih, gitu kan? Bisa meledak ini kan? Gitu. Bisa meledak. Karena memang tentramnya seorang istri itu ketika dekat dengan suami. Karena istri itu kan kata orang itu adalah bengkok. Apa? Diambil dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau nggak kita berluruskan dia bengkok terus. Kalau terlalu kita kencangkan lurusnya dia bengkok patah dan repot lagi. Maka pelan-pelan. Nah itu Pak. Wa antakuna zawjatus salihah. Kemudian apa? Auladul abrar wa khulqul salihin. Kemudian yang terakhir adalah warisku fil baldah. Itu pun juga tidak Pak. Itu pun juga tidak begitu mulus terus berjalan. Karena kehidupan ini pasti ada ujian. Apa kata Allah SWT? Apa kata Allah SWT? Wa lanabluwannakum bisa'in minal ilmi wa naqsum minal mal wal anfus. Kemudian wal sanarat wa basyirus sabirin. Hidup kita sebagai orang beriman itu tidak dibiarkan oleh Allah SWT enak-enak. Karena hidup seorang mukmin itu adalah ujian. Dia akan dicoba dengan, mohon maaf, sedikit rezeki, kekurangan rezeki, kesulitan rezeki. Itu akan diuji datang pada keluarga muslim itu. Bisa mungkin merasakan di tahun-tahun yang dulu bisnis kita lancar. Bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Tahu ujung-ujung nih tahun ini blek. Itu ujian kita sebagai orang mukmin, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa naqsin minal samarat, sedikit buah-buahan. Taruhlah kita sebagai petani yang dulu mohon maaf, buahnya panennya Masya Allah melimpah, padinya banyak, gabahnya banyak. Kemudian tahun ini ujung-ujung gak panen sama sekali. Allah ingin menguji Anda bila gitu. Kemudian wanaksu minal mal, sedikit harta Pak. Ini orang sedikit harta akan diuji, itu masuk ujian. Bahkan kasratul mal juga banyak ujian. Dibanyak dititipin amanah harta itu juga ujian kita. Hati-hati Pak, ketika kita diamanahin harta hati-hati. Karena apa? Nanti semuanya akan mendapatkan perhitungannya.